Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Muhajir, guru ilmu hadis kelas 10 Manu Putri. Kita akan menjelaskan tentang macam-macam ilmu hadis. Pada perkembangannya, ulama mutaakhirin atau ulama yang akhir-akhir membagi ilmu hadis menjadi dua, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa sih pengertian ilmu hadis riwayah? Nah ini, ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat. Nah, ini ilmu yang meliputi pemindahan perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana definisi berikut ini, yaitu ilmu yashtamilu ala naqli ma udifa ila Nabi SAW qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Sedangkan menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah wal ilmu alladhi yaqumu ala ma udifa ila nabi min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw khuluqiyatin naqlan daqiqan muharrara. Nah, kita pahami dulu dalam definisi ilmu yashtamil itu, yaitu ilmu yang mencakup atas pemindahan sesuatu yang disadarkan kepada nabi, baik dalam ucapan, pekerjaan atau ketetapan atau sifat. Jadi ini menjelaskan tentang riwayatnya. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu hadis riwayat pada dasarnya adalah membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaian dari seorang perawi ke perawi yang lain. Terus cara pemerialan hadis yaitu dalam bentuk hafalan, penulisan dan pembukuannya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi SAW. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis-majelis Nabi serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi SAW berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemeliharaannya dengan cara mendatangi majelis-majelis. Terus manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah: menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Ilmu hadis merupakan perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah SAW serta melestarikan ajaran-ajarannya. Terus yang kedua, penyusun kitab ilmu hadis riwayah. Yang pertama Imam Az-Zuhri yang wafat pada 124 Hijriah dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah. Dalam sejarah perkembangan hadis, dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan dan pembukaan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ketiga Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah, Imam Muslim wafat pada tahun 2261, Imam Abu Daud wafat pada tahun 275, Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Kitab hadis tersebut menjadi rujukan utama para ulama. Kemudian setelah itu ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Ilmu hadis riwayah. Dalam mendefinisikan ilmu hadis dirayah ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Di antaranya pendapat Ibnu Aqfani yang memberikan pengertian bahwa ilmu hadis dirayah adalah ilmun yu'rafu minhu haqiqatur riwayah wa syurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa halur ruwah wa syurutihim wa asnafur marwiyah wa ma ya'tallaqu biha. Artinya ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan. Riwayatnya gimana sih? Syarat-syaratnya, macam-macamnya dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya serta
macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal yang terkait dengannya. Menurut pendapat Imam Hajar al-Asqalani, ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan rawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Jadi ilmu hadis diroyah ini untuk mengetahui ini bagaimana ini mengetahui keadaan rawi. Ini bagus nggak rawinya. Nah, itu. Pengertian ini diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan berupa matan dari sisi diterima makbul dan tidak keadaan rawi dan sesuatu yang diriwayatkannya. Jadi objek kajian atau pokok pembahasan ilmu hadis diroyah berdasarkan definisi atas adalah penelitian terhadap keadaan para perawi hadis dan matannya. Pembahasan tentang sanad meliputi sanadnya bersambung. Ittisalus sanad yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai pada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus, tidak pernah bertemu, tidak bersemasa, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Jadi maksudnya yang terputus sanadnya, misalkan ada seseorang yang wafat pada tahun 1988, sedangkan yang meriwayatkan hadisnya lahir pada 1990. Berarti kan dia itu nggak mungkin satu zaman. Berarti sanadnya terputus. Karena nggak mungkin dia mengambil hadis dari orang tersebut karena wafatnya aja dia belum lahir. Segi kepercayaan sanad, yaitu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dubit, kuat hafalannya, bebas dari kejanggalan dan juga bebas dari cacat. Sedangkan pembahasan mengenai matan atau teks hadis adalah meliputi segi kesohihan atau kedhaifan matan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari apakah matan hadis tersebut sesuai atau tidak dengan kandungan ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Jadi matanya apakah bertentangan? Enggak. Nah, kalau bertentangan berarti nanti dhaif. Bebas dari kejanggalan redaksinya janggal apa enggak. Bebas dari cacat atau kejanggalan makna karena bertentangan dengan akal dan panca indera atau dengan kandungan dan makna Al-Quran atau dengan fakta sejarah. Dan bebas dari kata-kata asing, yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal. Setelah mengetahui pengertian ilmu hadis, kalau begitu apa saja yang termasuk ilmu hadis yang berhubungan dengan ilmu hadis ini? Dari pokok dasar ulumul hadis di atas, kemudian muncullah bermacam-macam cabang ilmu hadis seperti ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.